Jadi inti mindset berdasarkan bahasa apa? Kesadaran yang solid, yang kuat, yang kokoh, yang mampu menghasilkan pikiran, perasaan, ide, persepsi, kemudian mampu menyimpan ilmu pengetahuan dan mampu merespon atau mampu mengeluarkannya ketika ada stimulus, sehingga kita mampu meresponnya. Itu adalah mindset secara bahasa. Secara istilah, saya sampaikan ada 3 tokoh, 3 pakar mindset. Yang pertama adalah Profesor Dr. James Arthur Ray. Kemudian adalah Dr. Ibrahim El-Fiqi. Yang kedua adalah Dr. Adi W. Gunawan. Yang satu adalah orang Eropa, yang satu adalah orang Inggris tapi berkebangsaan Mesir, tinggal sampai wafat di Inggris. Kemudian yang ketiga adalah orang Indonesia. 3 tokoh ini bersepakat dalam waktu, mohon maaf, di tempat yang berbeda. Mungkin juga apakah saya tidak tahu ketemu atau tidak ketemu, tapi di dalam bukunya adalah dia mengutarakan makna mindset secara istilah atau terminologi adalah 2 hal yang ada nampak di slide itu. Terbaca gak hadirin sekalian? Yang pertama adalah mindset adalah kata para pakar belief that effect. Apa belief? Kepercayaan. Bisa juga diterjemahkan di buku saya adalah keyakinan, atau saya terjemahkan lebih ekstrim adalah keimanan. That effect yang berefek, berdampak, berpengaruh, someone attitude kepada sikap seseorang. Jadi keyakinan, kepercayaan yang berpengaruh kepada sikap, kepada respon atas sikap seseorang. Atau yang kedua, seperangkat nilai-nilai keyakinan, kepercayaan atau keimanan yang memunculkan atau yang berpengaruh atau yang menciptakan atau yang berpengaruh menggerakkan kepribadian seseorang, cara pikir atau pola pikir seseorang, kemudian cara pandang ke seseorang, dan berpengaruh juga kepada sikap mental seseorang. Nah, kesimpulan 3 pakar itu, inti dari mindset ternyata bukan pola pikir, tetapi belief. Apa itu? Kepercayaan, keyakinan, keimanan. Sampai saya merenung begitu, lalu saya cari literatur dalam agama kita, dalam kajian-kajian kita, kemudian karena saya pernah di pesantren, kemudian saya cari dalam kamus-kamus bahasa Arab. Kemudian saya menemukan sebuah kata yang dahsyat, dan ini menjadi pola para nabi, para rasul, dari nabi pertama sampai nabi terakhir, untuk mengubah sebuah peradaban yang biadab menjadi beradab, mengubah sebuah negara, bangsa, organisasi, bisnis, keluarga, atau apapun. Maka polanya adalah ternyata mindset menurut bahasa orang barat. Tapi dalam bahasa Arab apa? Saya menemukan sebuah kata yang definisinya hampir mirip dengan kata mindset kata orang barat, yaitu adalah disebut apa? Aqidah. Aqidah hiya jumlatun minal umur allati tasaddaqa bihan nufusi wa tatmainul qulubi wa takunu yakin inda sabiya la yumazzu bi raibun wa la yukhallatu biha syakkun. Sekumpulan, seperangkat, sejumlah nilai-nilai yang menyebabkan jiwa menjadi dibenarkan dengan jiwa, hati menjadi tenang, damai, tentram, bahagia, dan karenanya mengkristal menjadi sebuah keyakinan yang kuat, kokoh, solid, yang tidak pernah tersusupi, terwarnai oleh keraguan-raguan. Ini bukankah saya renung-renung, saya tanya konsultasi dengan para asatid, para ustadz, kemudian juga para alim ulama, kemudian juga para pakar, saya akhirnya mendapat kesimpulan dari beliau. Orang barat menyebutnya apa tadi? Mindset. Kemudian orang Islam, akidah. Maka ada sebuah ungkapan, change your mindset, change your life. Rubahlah mindsetmu, maka engkau akan berubah kehidupanmu. Jika engkau ingin merubah kehidupanmu, mulai dari diri sendiri. Dari mana mulainya? Dari mindset. Inilah akar, inilah fondasi. Dan teori ini diaminkan oleh seorang pakar dari barat sana yang dituliskan dalam buku Transformational Thinking Master, namanya Dr. Bill Gates. Dia menuliskan dan ini mengaminkan teori-teori yang tadi kita sudah bahas. Apa itu? Di dalam manusia minimal memiliki 3 sistem pengendali, sehingga ada perilaku, ada gerakan, ada behavior, ada kepribadian, ada sikap, kemudian juga ada action dan yang lainnya, dikendalikan oleh 3 hal. Pertama, yang paling luar nampak adalah sistem behavior. Sistem apa? Kepribadian. Namun kata dia, sistem kepribadian itu digerakkan oleh satu sistem lagi yang disebut dengan sistem pikiran. Hampir mereka final mengatakan dikenal oleh sistem
pikiran. Sampai keluar buku ada The Secret, ada The Law of Attraction, ada NLP, ada hipnotis, ada hipnoterapi dan yang lainnya. Ada otak kiri, otak kanan, ada otak tengah, ada sadar, setengah sadar, ada bawah sadar, terus macam-macam. Namun belakangan ini, 5 tahun belakangan, teori ini dilengkapi dengan teori yang luar biasa. Diaminkan oleh Profesor Dr. Stephen R. Covey, yang dulu ada 7 Habits, sekarang sudah menjadi 8 Habits. Kemudian katanya nomor 1 motivator di dunia bernama siapa? Motivator nomor 1 di dunia siapa? Ada yang tahu? Bukan, dunia yang badannya tinggi besar, Anthony Robbins. Belakangan ia pun mengamini teori ini. Apa itu? Bahwa sistem perilaku, sistem pikiran digerakkan oleh inti penggeraknya yang disebut dengan belief system. Apa itu belief system? Saya kaji. Saya baca buku, dalam buku yang ditulis oleh Dr. Ibrahim El-Feki, orang Muslim, lahir di Mesir, berkebangsaan Inggris, tinggal di Inggris dan wafat di Inggris. Dan itu rujukan buku-buku para trainer Muslim, karena beliau orang Muslim. Dihubungkan dengan Quran dan hadis adalah belief system, disebut dengan iman. Disebut dengan apa? Iman, inti dari akidah. Kesimpulannya adalah kalau seseorang ingin merubah kehidupan, rubah apa? Akidah. Para nabi, para rasul sebelum merubah, mohon maaf, perilaku yang nampak, yang dirubah apanya dulu? Akidah, keyakinannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW di Mekah berdakwah 13 tahun, sisinya di Mekah, di Mekah 13 tahun, di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Di Madinah yang dirubah apa? Akidah, sistem keyakinan, akidah. Dan ketika Nabi sebelum hijrah, artinya sebelum ke Madinah, belum ada perintah salat, puasa, zakat, kemudian haji, kemudian jihad. Tapi yang dilakukan apa? Perbaikan akidah. Nabi sampai nulis surat kemana-mana, didahului dengan antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammad rasul. Terus itu yang didakwahkan. Terus berapa tahun di Mekah? 13. Dan itu menjadi pola ternyata para nabi sebelumnya juga untuk merubah peradaban suatu negara, entitas, komunitas, negara, bangsa, atau organisasi, atau ormas, atau perusahaan, atau bisnis, atau keluarga, atau sampai keluarga sendiri. Itu adalah yang pertama akidah. Akidahnya beres, maka kehidupannya beres. Baik, biar lebih jelas, kita ambil contoh 2 hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama adalah berkenaan dengan perilaku positif, yang kedua perilaku negatif. Silakan nanti bisa searching 2 riwayat hadis yang berbeda itu. Yang pertama adalah hadis yang terkenal, kita pun hafal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dayfahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dalam riwayat yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan imannya kuat kokoh, dia harus membuktikan dengan perilaku nyata. Yang pertama apa tadi? Kepada tamu memuliakan, kepada tetangga yuhsin jarahu, berbuat baik, berkata baik dan benar, jika tidak bisa maka lebih baik diam. Yang keempat apa? Bukti keimanan seorang adalah menyambung atau mengokohkan, menguatkan silaturahim, bukan memecah belah, merangkul bukan memukul, menyatukan bukan memisahkan, menasihati bukan menghakimi. Sepakat gak nih? Sepakat? Sehingga mestinya hari ini tidak ada lagi orang yang mengganggu, apalagi menghilangkan nyawa orang lain.